Halo sobat alur film dimanapun kalian berada. Pada video kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Day Shift. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, izinkan gue untuk berterima kasih kepada kalian semua yang udah sempetin untuk nonton video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue doain semoga kalian diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Bermula dari seorang pria bernama Bud Jablonski yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Ia datang ke sebuah rumah yang dari luar tampak sangat sepi. Setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, ia lalu mengambil persenjataannya dan masuk menyelinap ke dalam rumah. Ketika Bud sedang mencari sesuatu, ada seorang wanita tua yang memergokinya. "Siapa kau?" tanya wanita itu. Tanpa pandang bulu, Bud langsung menembak wanita itu dengan shotgun. Ternyata wanita tua itu adalah seorang vampir. Bud kemudian berusaha untuk menghabisi vampir tersebut. Setelah berhasil menghabisi vampir wanita tua itu, muncul seorang vampir lagi dari belakang Bud. Namun vampir itu harus merasakan kejamnya kawat silver yang Bud pasang sebelum bertemu dengan vampir wanita tua tadi. Bud ini ternyata seorang pemburu vampir. Ia memburu para vampir itu untuk diambil taringnya dan dijual. Setelah perburuannya selesai, ia pulang untuk membersihkan diri dan mengobati lukanya. Kemudian menjemput putri tercintanya yang bernama Paige Jablonski. Bud mengantar putrinya pulang ke rumah ibunya yang bernama Jocelyn Jablonski. Bud dan Jocelyn ini berpisah karena Bud sering kali berbohong akan kegiatannya berburu vampir. Jocelyn kemudian berkata kepada Bud, "Aku akan menjual rumah ini lalu pindah ke rumah ibuku bersama Paige." "Apa? Kenapa kau melakukan itu?" tanya Bud. "Karena aku tidak ada biaya untuk sekolah Paige di sini," jawab Jocelyn. "Baiklah, beri aku waktu sampai Senin depan. Akan aku carikan uang untuk sekolah Paige," terang Bud kepada Jocelyn. Bud lalu pergi menuju tempat temannya untuk menjual gigi taring vampir yang ia bunuh tadi. Di sana ia menemui seseorang yang bernama Troy. Setelah Troy mengecek gigi yang dibawa Bud, ia menawar dengan harga yang rendah. Karena tidak setuju dengan penawaran Troy, Bud hanya menjual sepasang taring saja. Kemudian ia menjual senjata dan sepatu miliknya. Ia kemudian meminta bantuan kepada seorang temannya yang merupakan anggota Perserikatan Pemburu Vampir. Berpindah kepada dua orang vampir yang bernama Audrey dan Klaus. Mereka mendatangi rumah dua vampir yang dihabisi oleh Bud tadi. Ternyata wanita tua itu adalah anak Audrey, sehingga Audrey sangat marah ketika mengetahui keturunannya dihabisi. "Aku masih bisa mencium bau si pembunuh, sepertinya ia hanya sendirian," kata Klaus yang menemukan bekas darah Bud di pecahan kaca. "Temukan dia," perintah Audrey. Keesokan harinya, Bud menemui Big John. Ia meminta bantuan Big John supaya direkomendasikan untuk bergabung dengan Perserikatan Pemburu Vampir lagi. Singkat cerita, Bud ini dulu adalah anggota dari perserikatan ini. Namun karena ia terlalu banyak melanggar aturan, ia dikeluarkan dari Perserikatan Pemburu Vampir. Bud dan Big John kemudian menemui ketua perserikatan itu yang bernama Ralph Seeger. Big John yang merupakan pemburu vampir kepercayaan Ralph membujuknya untuk menerima Bud kembali ke perserikatan. Pada akhirnya Ralph setuju Bud bergabung kembali. "Aku menerimamu kembali, tapi dengan syarat jika kau melanggar aturan sekali saja, kau tidak akan pernah diterima di perserikatan ini lagi," kata Ralph. "Baiklah, aku terima persyaratanmu," balas Bud. "Dan satu lagi, kau mendapatkan shift siang untuk berburu vampir. Lalu akan ada orang yang mengawasimu ketika berburu sebagai percobaan selama 1 minggu ini," terang Ralph kepada Bud. Keesokan harinya, seorang pria datang ke tempat Bud meracik peluru untuk senjatanya. Ia bernama Seth. Seth adalah petugas bagian resepsionis pada Perserikatan Pemburu Vampir. Ia dipaksa oleh Ralph untuk menjadi pengawas Bud meskipun Seth sudah mengatakan kalau ia tidak mahir bekerja di lapangan. Setelah persiapan selesai, Bud mengajak Seth untuk berburu.
Mereka mendatangi sebuah gedung bekas arena bowling yang terbengkalai. "Kau tunggu saja di mobil, jangan ikut masuk ke dalam," kata Booth kepada Seth. "Tapi," kata Ralph, "aku harus mengikutimu kemanapun kau pergi," balas Seth. "Jika tak ingin mati, maka tetaplah di dalam mobil. Aku tahu kau bukan orang lapangan kan?" "Baiklah," jawab Seth yang sedikit gugup. Ketika Booth masuk ke dalam gedung bowling, ia menemukan beberapa vampir yang sedang makan. Beralih kepada Seth yang sedang menunggu Booth di mobil. Ia ditelepon oleh Ralph. "Bagaimana keadaan Booth? Apa dia sudah melanggar peraturan?" tanya Ralph dari telepon. "Aku tidak tahu. Sekarang dia ada di dalam gedung bekas bowling," jawab Seth. "Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah ku bilang ikuti dia terus? Kalau kau ingin naik jabatan, lakukan apa yang aku perintahkan," kata Ralph yang marah. Setelah mendengar perkataan Ralph, Seth lalu menyusul Booth. Scene berpindah kepada Troy yang tengah melakukan pekerjaannya. Ia dikejutkan dengan suara tembakan yang kemudian salah seorang anak buahnya terlempar masuk ke ruangannya. Setelah itu Audrey memasuki ruangan Troy kemudian menginterogasi Troy. "Dari mana kau mendapat taring ini?" tanya Audrey. "Kau pikir kau siapa? Kau hanya makhluk yang mengalami mutasi genetika, sialan," balas Troy. Setelah mendengar hal itu, Audrey menyiksa Troy untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan putrinya. Kembali kepada Booth dan Seth. Di dalam gedung, Booth terkejut melihat Seth yang masuk ke dalam. "Kenapa kau masuk ke sini?" tanya Booth sambil terdesak oleh seorang vampir. "Maafkan aku, tapi Ralph menelpon dan memintaku untuk terus mengawasimu," jawab Seth yang ketakutan melihat Booth sedang berkelahi dengan vampir. "Kalau begitu ambilkan shotgun milikku," kata Booth. Seth yang ketakutan lalu melakukan apa yang dikatakan Booth kepadanya. Setelah kejadian itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Ketika di kediaman Booth tidak sengaja menabrak seorang wanita yang bernama Heather. Heather adalah orang baru yang tinggal di sebelah ruangan milik Booth. Setelah membantu Heather mengangkat cuciannya yang terjatuh, Booth kembali ke ruangannya. Keesokan harinya Booth menjemput Seth lalu pergi berburu lagi. Namun sebelum itu mereka pergi ke toko milik Troy untuk membeli beberapa perlengkapan. Di sana Booth dan Seth dikejutkan dengan kondisi toko milik Troy yang kacau balau dan ditemukannya beberapa mayat termasuk mayat Troy. Karena Booth tidak ingin direpotkan dengan polisi sebagai saksi, setelah Booth mengambil pistol yang ia jual kepada Troy saat itu, mereka lalu pergi dari sana. Ketika Booth kembali ke rumahnya, ia sempat melihat seorang pria yang memiliki luka pada matanya di dalam ruangan Heather. Booth yang tidak mau ikut campur urusan orang lain kemudian masuk ke dalam ruangannya sendiri. Keesokan harinya, Booth bersama Seth pergi berburu vampir lagi. Mereka bertemu dengan dua orang pemburu yang lain, yaitu Mike Nazarian dan Diran Nazarian. "Hei Booth, bagaimana kalau kita bekerja sama lalu membagi dua hasilnya?" tanya Mike. Karena misi kali ini harus menghadapi banyak vampir, Booth pun setuju dengan tawaran Mike. Setelah bersiap, mereka kemudian menyerbu sebuah rumah yang merupakan sarang vampir. Setelah perburuan selesai, mereka lalu kembali ke rumah masing-masing. Booth lalu menjemput putrinya untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya. Di tengah acara, Booth mendapatkan sebuah telepon. "Aku sudah lama mencarimu, Booth," kata si penelpon. "Siapa ini?" tanya Booth. "Troy menyebut namamu di saat terakhirnya. Kau telah mengambil segalanya bagiku, maka aku akan mengambil semuanya darimu," kata si penelpon lalu menutup teleponnya. Setelah itu Booth melihat pria yang sama yang ada di ruangan Heather saat itu lewat di depannya. Mengetahui ancaman dari telepon tadi, Booth langsung bergegas membawa putrinya pergi. Saat pria yang ia lihat di kamar Heather menghampiri, Booth langsung menebas pria itu hingga tewas seketika. Dan setelah itu terjadi kejar-kejaran antara Booth dengan para vampir. Setelah lolos, Booth langsung menuju rumah Jocelyn. Namun saat Booth membuka pintu, Booth dan Paige langsung ditangkap oleh Audrey dan anak buahnya. Di sana Jocelyn sudah tertangkap dan juga ada Seth yang tergeletak pingsan,
karena telah tergigit oleh vampir. Booth kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada Jocelyn tentang pekerjaannya sebagai pemburu vampir. Jocelyn yang tidak percaya kemudian diperlihatkan taring vampir milik Audrey, sehingga Jocelyn akhirnya mengetahui pekerjaan sebenarnya dari Booth. Setelah puas melihat Booth yang tidak berdaya, Audrey lalu membawa Jocelyn dan Paige pergi. Sedangkan Booth dibuat pingsan oleh anak buah Audrey. Booth dan Seth tersadar hampir di waktu yang sama. Booth menyadari kalau Seth akan berubah menjadi vampir seperti yang dikatakan Audrey sebelum pergi. Sehingga Booth bersiap untuk menghabisi Seth begitu insting haus darahnya muncul. "Oh, aku merasakan sangat aneh," kata Seth yang belum menyadari kalau dirinya adalah vampir sekarang. "Tenanglah Seth, dan lihatlah dirimu di cermin itu," ujar Booth sambil menenangkan Seth yang mulai panik. "Oh tidak, apa ini? Aku berubah menjadi vampir!" teriak Seth yang panik melihat dirinya menghilang di cermin. Ketika Seth mulai termakan oleh haus darahnya, ia menyerang Booth. Namun Booth yang sudah bersiap dengan senjata silvernya langsung menebas kepala Seth. Ketika Booth mengira Seth sudah mati, ternyata Seth masih bisa berbicara dan badannya masih dapat digerakkan. Seth yang masih hidup lalu menyambungkan kepalanya sendiri. Kemudian ia meminta maaf kepada Booth karena sudah menyerangnya tadi. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat Heather. Karena ia tahu Heather terlibat dengan masalah ini. Karena Booth melihat pria yang ada bersama Heather saat itu ikut menyerang Booth ketika di pesta teman Paige. Di kediaman Heather, Booth mencoba mencari tahu kenapa Audrey menargetkan keluarganya. "Vampir wanita tua yang kau bunuh waktu itu adalah putri Audrey," jelas Heather kepada Booth. "Jadi ini adalah sebuah balas dendam," pikir Booth. Tiba-tiba Seth yang tadi ditinggal di mobil masuk ke tempat Heather kemudian pingsan. Heather yang merasa bersalah karena telah membantu Audrey akhirnya ikut bersama Booth. Sedangkan Seth yang telah meminum darah dari kantong donor darah, tubuhnya kembali seperti semula. "Hei, apa yang akan kau lakukan, Booth?" tanya Seth. "Aku akan menghabisi Audrey dan menyelamatkan keluargaku," jawab Booth. "Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk membalas perbuatan mereka tadi," kata Seth. Mereka akhirnya tiba di sarang vampir tempat Audrey membawa Jocelyn dan Paige. Karena mereka kalah jumlah, Booth, Seth, dan Heather harus bertahan. Sampai kemudian Big John datang dengan mesin gunnya. "Bagaimana kau bisa tahu kami di sini?" tanya Booth kepada Big John. "Si kulit putih ini yang mengirim pesan SMS padaku," jawab Big John sambil menunjuk kepada Seth. Mereka kemudian melanjutkan misinya masuk ke dalam gedung itu. Di tengah jalan, Heather dan Seth pergi menahan vampir yang mengejar mereka. Sedangkan Booth dan Big John memasuki sebuah lorong menuju kuil vampir. Klaus yang mencium bau Booth dan Big John lalu pergi untuk menghadapi mereka. Kembali kepada Booth dan Big John, di dalam lorong mereka dihadang oleh pasukan vampir. Big John yang terluka lalu mendorong Booth keluar dan mengunci dirinya sendiri. "Big John, apa yang kau lakukan?" tanya Booth. "Pergilah, selamatkan keluargamu. Di sini biar aku yang atasi," jawab Big John. "Tapi kita bisa menghadapinya bersama, tidak harus seperti ini," balas Booth. "Tenanglah kawan, kau tahu kan aku solo player. Sekarang pergilah, serahkan semuanya padaku," kata Big John yang sudah siap mati menghadapi pasukan vampir. Booth kemudian melanjutkan misinya sendirian. Big John yang sudah kehabisan peluru kemudian membuka jaketnya yang sudah terpasang bom sinar ultraviolet untuk mengakhiri serbuan vampir itu. Lanjut kepada Booth yang melihat pengorbanan Big John. Ia tiba-tiba dihadang oleh Klaus. Namun sebelum mereka mulai perkelahian, Seth dan Heather jatuh dari lubang yang ada di atas meja altar pengorbanan. "Pergilah biar kami yang mengurusnya," kata Heather kepada Booth. Booth langsung berlari menuju ruangan terakhir tempat Audrey menahan Paige dan Jocelyn. Heather dan Seth dihajar oleh Klaus. Mereka masih belum bisa untuk memenang melawan Klaus. Namun Heather yang tidak kehilangan akal kemudian meminta Seth untuk menarik tangan Klaus yang mencekik mereka berdua, sehingga Klaus kehilangan kedua lengannya.
Booth yang datang menyelamatkan Jocelyn dan Paige tidak dapat berbuat banyak karena Audrey merupakan vampir yang sangat kuat. Sampai kemudian Booth yang akan dihabisi oleh Audrey diselamatkan oleh Jocelyn dengan menusukkan sebatang kayu ke punggung Audrey. Audrey yang jengkel kemudian berniat menghabisi Jocelyn. Namun Booth yang tadi dihempaskan oleh Audrey mendapatkan senjatanya kembali. Ia menembak Audrey dari belakang. Sayangnya Audrey masih bisa selamat dari tembakan itu. Yang kemudian Audrey dengan ganasnya berlari menuju Booth, bertujuan untuk menghabisi Booth untuk selamanya. Namun hal itu adalah yang diinginkan oleh Booth, sehingga Audrey yang lengah harus merasakan kepalanya terlepas dari tubuh akibat jebakan tali silver yang sudah dipasang oleh Booth sebelumnya. Booth, Jocelyn, dan Paige berkumpul bersama Heather dan Seth. Mereka berjalan kembali ke permukaan. Mereka lalu keluar dari bawah tanah dan bertemu dengan Ralph. Akhirnya kau melanggar aturan sekarang, Booth. Kau tidak melaporkan ke perserikatan kalau akan menyerang sarang vampir, ujar Ralph. Maaf pak, tapi peraturan dapat disangkal jika ada hal yang mendesak seperti keluarga Booth yang disandra. Sanggahan dari Seth yang udah jengkel dengan perilaku Ralph yang ingin memojokkan Booth. Akhirnya Ralph tidak bisa mengeluarkan Booth dari perserikatan pemburu vampir, sedangkan Seth masih belum diketahui kalau dirinya adalah vampir oleh Ralph. Mereka kemudian kembali ke kediaman masing-masing, dan ternyata Big John ini masih selamat dari gerombolan vampir tadi, dan ia hanya mengalami luka ringan. Karena yang ia ledakkan tadi adalah bom cahaya ultraviolet, sehingga tidak menyakiti tubuhnya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Day Shift. Semoga video ini bisa sedikit menghibur waktu luang kalian. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.